Gue diajarkan dalam Al-Quran suratul Baqarah ayat 168 bahwa wala tattabi'u khutuwatis syayatin innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan karena dia adalah musuh yang nyata bagi kamu. Tapi ada seseorang yang dulunya dia menjadi justru pengikut setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama gue Husein Ja'far Hadar. Dan hari ini gue didatangi ya paling nggak masih pengikutnya sih. Dulunya pengikutnya. Iya. Tiap hari gue didatangi sih sama setannya. Masa tapi gue iya. Karena kan dia selalu mengganggu kita ya setiap hari. Coy. Nah hari ini tapi gue surprise karena justru pengikutnya loh yang hadir. Dulu. Iya. Dulu pengikutnya. Mongol. Assalamualaikum Bi. Waalaikumsalam. Mongol Stress bener ya? Yoi, nama entertainment. Mongol Stress. Nama aslinya? Roni Immanuel. Roni Immanuel. Ya, Wah, sangat Islami sekali ya. Cuman kan muka nggak mendukung. Iya. Jadi lebih mendukung Mongol Stress. Mongol Stress. Ya, coy. Immanuel itu berarti nama baptis. Enggak, jadi Mongol tuh kan lahir dari Mama Manado, jadi nama hanya ada Roni di surat baptis. Kan kalau sama Kristen tuh kan surat pembaptisan. Nah, hanya nama Roni, nggak ada marga. Oke. Jadi di saat mau mendaftar sekolah terpaksa pakai marga Mama. Tapi di saat Mongol di Jakarta merantau ngurusin semuanya, akhirnya mengganti nama jadi Immanuel. Gua ke Manado dan orang-orangnya religius. Ya. Yang Islam sangat Islami. Ya. Kemudian yang Kristen juga begitu. Ya. Gereja di mana-mana, masjid Betul. di mana-mana. Tapi kenapa lu jadi menyembah tidak dari semua agama itu? Salah satunya tidak dipilih malah Milih yang dulunya tidak. Iya, menyembah setan. Jadi gini, Bib, posisi Mongol kenapa akhirnya bisa terjerumus ke situ? Ini menurut penilaian Mongol ya, Bib. Karena saya tidak lahir dari keluarga yang berani mendidik anak itu dengan cara yang elegan. Kan saya nggak punya mama. Gak punya mama. Saya mama, taunya itu mama, tapi gue manggilnya ternyata bukan mama, gue manggilnya Akang. Akang tuh kakak perempuan. Jadi gue anggap beliau adalah kakakku, bukan mamaku. Bukan. Padahal itu mama. Mama. Dan posisi beliau itu sedang dipasung. Dipasung. Setelah melahirkan Mongol ternyata mamaku tuh dipasung kurang lebih 4 tahunan. Oke. Dan pas terakhir itu gue nganterin makan, ternyata beliau udah meninggal. Nah ini yang Mongol belum pernah cerita. Curhat ke netizen. Karena maksudnya begini, Bib, saya kan dididik oleh oma. Nah oma kan beda mendidik kita sebagai seorang ibu. Oma tuh pasti ada batasannya. Iya. Karena oma ini, mama saya punya adik laki-laki, usianya nggak jauh banget sama Mongol. Selisih 7 tahunan. Jadi otomatis oma lebih ngurusin anaknya yang jadi omnya Mongol tuh. Iya. Nah, jadi saya nggak punya siapa-siapanya. Suka nongkrong di kuburnya mama, ngobrol dengan orang-orang yang tidak terlihat yang di mata batinku itu. Karena kuburannya sama tanah dulu biasa. Enggak dong. Bagus kan? Bagus, Iya, memang. biasa karena kita kan keluarga bangsawan dalam Iya. satu kompleks yang besar. Kalau di kampung saya tuh kuburan Cina tuh bagus-bagus, Nah, luas, bagus. Iya, lobang itu kalau boleh dibikinin tempat buat masak jadi. Kan? Nah, Mongol juga begitu. Jadi di saat itu Mongol tempatnya ke kuburan, duduk, kadang ketiduran di situ. Jadi itu udah dari usia masih Mongol SD. Sampai ketiduran di situ. Iya. Dan Mongol merasa enjoy, dan di saat ketemu mereka tim satanik itu, Mongol merasa sangat enjoyable banget, sangat menikmati banget karena mereka welcome ke kita. Dan satu yang Mongol selalu ingat adalah mereka tidak pernah mengungkit masa lalu siapa aku. Aku diterima tanpa dihakimi. Betapapun itu positif sekali, padahal Yoi. dari kalangan Sisi setan. yang tidak benar. Iya. Ya, toh? Yang dasar banget diajarin apa tuh? Tentang menghujat Menghujat. Nabi. Oh harus menghujat Nabi. Iya, tidak ada menyembah setan. Pokoknya kalau ada bilang gereja setan tuh menyembah setan. Mohon maaf Bib, satanisme tidak pernah menyembah setan. Dia menghujat Nabi. Nabi. Semua Nabi. Ya. Tahu kenapa Bib? Kenapa? Satanik menghujatnya Nabi. Kenapa? Karena hanya Nabi yang punya jejak. Oke, kalau Tuhan nggak ada Nggak berjejak. wujudnya, nggak ada jejaknya. Nggak ada. Para nabi Yesus gitu kalau agama Iya, Kristen. Nabi Muhammad agama Islam.
pasti kan ada jejaknya, pernah kemana, ngapain. Iya. Nah, sisi itulah yang kita lakukan penghujatan dengan cara mencari celah untuk umat percaya tidak percaya lagi dengan nabinya. Oke, oh itu strateginya. Strateginya, karena kalau kita nggak percaya lagi dengan nabi, berarti kita udah menjadi bagian dari satanik. Oh iya, gua pernah tuh ceramah itu, Ngol. Hah. Jadi kata gua, jangan lu membranding seolah-olah poligami itu buruk. Ha-ha. Kata gua. Kalau lu gak suka kepada orang yang mempraktikkan poligami karena dia tidak adil, mempermasalahkan oknum-oknumnya, permasalahkan oknumnya, jangan poligaminya. Yeah. Karena kalau poligami itu ajaran Islam Mm-mm. yang jelas-jelas ada, walaupun untuk melakukannya banyak sekali syaratnya. Dan Nabi berpoligami. Hah. Jadi kalau lu gak suka ke poligami, berarti nanti lu akan gak suka kepada Nabi lu. Kalau udah gak suka sama Nabi lu, berarti lu udah bahaya. berkurang keislamannya atau bahkan bisa pupus. Udah bahaya tuh. Karena kalau di saat kita melakukan yang namanya keraguan-raguan kepada Nabi kita, kepada Tuhan, kepada Nabi Muhammad, atau kalau kami Kristen kepada Yesus Kristus, itu akan terbentuk di di otak kita, mau alam bawah sadar maupun yang tidak sadar, kita mulai memunculkan keraguan-raguan. Salah baca buku, kelar hidup kita. Game. Oke. Nah, Jadi itu yang dilakukan satanik. Kalau yang dihujat apa, Ngol? Yang lu Dihujat. ingat? Kalau kami di agama Kristen, ya kan, dihujat oleh satanik itu adalah tentang ketidakjelasan Yesus lahir. Itu pertama, Bib. Karena di satanik kan dibilang begini di Alkitab, bahwa Yesus itu adalah keturunan Raja Daud dari jalur Yusuf bapaknya. Tahu? Sedangkan beliau lahirnya di Bethlehem. Bethlehem. Itu areanya Yudea. Nah, masa keturunan seorang raja kok nggak dapat tempat tidur buat ngelahirin gitu loh. Lahirnya di wilayah lain malah. Justru lahirnya di kandang. Iya. Kalau di Alkitab nih, Bib. Nah, jadi kita cari gimana yang kita bisa ubek. Akhirnya membuat orang sebelah sana, bener kan, nggak mungkin kayaknya dia Tuhan. Nggak mungkin dia seorang nabi. Sama juga dengan Nabi Muhammad. Diubek sebelum beliau menjadi seorang nabi. Oke. Gitu? Iya. Diubek lagi setelah dia menjadi seorang nabi. Diubek lagi siapa istri-istrinya. Iya. Nah, cari sisi lemahnya nabi-nabi ini, itu yang dihantam. Oke. Nanti keluar buku, Bib. Buku-buku yang seolah-olah adalah buku yang mendukung alibi tentang ketidakjelasan para nabi ini. Dan buku itu hanya beredarnya di dalam kalian aja? Di kalangan sendiri. Misalnya gue mau beli di Gramedia itu gak ada ya? Kadang ada. Oh, Tetapi kadang yang paling gampang nyari adalah di ATM. Apa tuh Teh? Suka ada traktat yang kertas Oh iya. di strapless, Iya, terus ditinggal-tinggalin di situ tentang ajaran ini. Iya. Nah, itu tuh bagian dari yang nggak benar Strategi itu. marketingnya dia. Karena kalau orang di ATM kan otomatis bacalah buat bahan bacaan. Iya. Padahal kan dia lupa. Makin kita mempelajari, termaktub di otak, itu mempengaruhi keimanan kita. Iya. Langsung meragukan tuh. Kadang bahasa kau tuh meragukan tuh paling berbahaya. Iya, karena rata-rata sebagian kita imannya tipis. Yoi, Goyang dikit hilang. Kelar gitu. Kalau kan. imannya bagus kan nggak akan laku ya. Gitu, Kan bisa. Itu yang Mongol selalu bilang, Bib. Ke teman-teman yang setiap kali di podcast. Gue selalu bilang, kalau kita beragama Kristen, rajinlah baca Alkitab. Kalau lu agama Islam, gue gak suruh rajin baca Al-Quran. Gue bilang lu rajin tadarusan. Entah berjamaah, entah sendirian. Iya. Masalah lu bacanya salah. Kalau lu sendiri pasti ada yang ngomong di telinga lu, ini Iya. salah baca nih. Nah, karena kenapa? Makin kita mempelajari tentang kitab, Alkitab maupun Al-Quran, secara tidak langsung iman kita tuh pasti menebal. Nah, iman menebal, ada penyesatan, Bib, gak goyang. Nggak goyang ya. Karena dia harus hantem temboknya yang tebal tadi. Iya. Malah bisa jadi dia yang tobat. Nah, itu. Jadi di satanik tuh begitu, Bib. Jadi mengalami ritual. Gua di ritual-ritual tuh termasuk kan kita di Apa kalau ritual-ritualnya? ritual tuh ya sama ya, kita nyanyi-nyanyi tapi lagu-lagu yang metal hardcore yang lebih ke underground, yang kayak kayak lagu-lagunya Metallica, Sympathy for the Devil, atau beberapa lagu-lagu yang lain yang arahnya memang benar-benar penghujatan. Nah, baru berarti di markas itu ada alat musik lengkap. Lengkap. Dan itu
orang nggak tahu orang luar Nggak tahu. ke tempat itu. Nggak tahu kan, kelihatan bukan. Emang kayak di Amerika Church of Satan San Francisco kan enggak. Enggak. Enggak Kalau lah. Di sini kan belum ada badan bawah hukumnya, tanah. masih Iya. underground kalau Underground. istilahnya kita. Tapi kan bukan di bawah tanah. Iya, bukan dalam Gedungnya pengertian tetap di atas sebenarnya. tanah. Heeh. Mereka kadang menggunakan ballroom, kadang Iya. mereka menggunakan satu rumah dijadiin pangkalan. Itu kan bisa. Tinggal tempel yang buat apa? Peredam. Iya. Nggak kedengeran kalau ternyata ada stadium 2. Iya. Waduh. Terus kalau di media sosial mereka juga main. Main ada, tapi kalau nggak salah sih kemarin ada beberapa nanya katanya nggak bisa diakses. Oh. Nah. Tapi mereka aktif mendakwahkan itu. Nggak ada pendakwaan. Mau ngapain mau sharing kitab Satanic Bible ayat 5? Nggak ada. Jadi gimana dia Nggak kalau ada. nyebar ini? Nggak ada. Kita di Satanic aja hanya baca doang. Itu Satanic Bible emang dibuat sama siapa? Malaikat Jibril datang ke Anton LaVey? Nggak ada. Malaikat Jibril datang ke Bunda Maria dalam bentuk Kristen namanya Gabriel. Di Islam datang ke Nabi Muhammad namanya Jibril. Emang malaikat Tuhan datang ke Anton LaVey terus bikin Satanic Bible? Nggak ada. Itu hanya tulisannya dia. Tapi diilhami oleh seseorang Oke. yang Anton- dari jalur yang menjadi lawan kebenaran. Oh, si Anton LaVey ini pendiri utamanya. Sebenarnya kan Pertama. sebelum Anton LaVey udah ada Aleister Crowley. Udah ada sebelum-sebelumnya. Tapi mungkin secara formal Anton cuman LaVey. berbentuk jadi Church of Satan baru di zaman Eliezer sama Anton. Oke, itu tahun berapa berarti? Di gua nggak ngafalin tahun berdirinya, males. Ngapain kita di Iya. sekolah nggak ada ulangan Nah, tapi umum. lama banget. Udah lama. Anton LaVey 100 udah tahun? meninggal. Udah lama banget, tahun 60-an tuh kalau nggak salah. 60-an, oke. Udah lama banget pokoknya. Kalau ditanya kapan berdirinya gereja setan, kami nggak pernah merayakan ulang tahun gereja. Kirain maulidan Nggak gitu. ada, nggak ada. Hari lahir Lucifer nggak ada. Di Lucifer aja kita nggak tahu ulang tahunnya kapan. Lagian kalau Lucifer ulang tahun dibawain ke ulang tahun, bagaimana dia niup? Iya. Ini kan kalau dia niup celaka semua. Malah makin gede. Ini meninggal gitu. Kenapa satanik itu nyerangnya Kristen ya? Sebenarnya Makanya semua Satanic agama. Bible bukan utamanya kan? Ah. Satanic Bible bukan Satanic Quran, bukan Satanic. Sekarang lainnya. mau dipertanyakan kenapa hanya kata Satanic Bible? Kenapa tidak ada Quran satanik gitu Iya. kan? Sekarang pertanyaan balik. Yang di satanik itu kan yang menyatakan di agama Kristen tuh ada Tritunggal. Sekalipun ada pro dan kontra. Iya. Karena ada yang tidak percaya. Nah, satu hal yang pasti di dunia satanik memang kami hanya fokus kepada pribadinya Kristus, pribadi Yesus. Karena pendataan akurat Alkitab itu tentang Yesus tuh ada. Kalau tentang Nabi Muhammad kan risalahnya kalau menurut kami satanik kurang lengkap. Oke. Menurut satanik. Oke. Karena memang kita cuma hantem Yesus. Oleh sebab itu satanik itu mencari celah tentang Kristus itu. Karena di Alkitab nih mohon maaf Bib. Ini tidak melecehkan agamaku ya. Iya, Saya iya, juga iya. beragama Kristen. Iya. Di Alkitab Yesus hanya muncul sampai usia 13 tahun. Setelah itu dia muncul lagi di usia 29 ke 30 tahun. Ada usia yang dia tidak terdata di Alkitab. Alkitab hanya menjelaskan Matius 1, 2 dan 3. Yesus terakhir di bait Allah bersama ibu dan ayahnya dengan ahli Farisi. Setelah itu hilang. Matius 4, Yesus di padang gurun. Otomatis usia 14 sampai 28 tahun tidak terdetek Yesus kemana. Nah, satanik mengambillah usia ini untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menyesatkan umat Kristen. Oke. Kalau Nabi Muhammad 40 tahun dia mendapatkan hidayah menjadi seorang nabi dengan munculnya Quran, didampingi oleh Siti Khadijah sebagai bukan mentor tapi sebagai sponsorship pelayanannya Nabi mensiarkan agama Islam. Cakep. 40 tahun Nabi Muhammad tuh sistematis. Iya. Sistematisnya terus nggak ada jeda sampai bisa muncul Idul Adha, semuanya ada pendataannya. Yesus hilang 14 tahun. Kekosongan itu yang biasanya Nah, diisi oleh mereka. dari para nabi hanya Yesus yang kosong di usia 14 until 28 tahun. Itu yang Nabi kemudian- Muhammad 40 tahun sampai dia meninggal jejaknya ada. Iya. Ketemu ini. Ngomong-ngomong Mongol fasih lo jelasin Nabi Muhammad, jelasin Quran. Kan gue bilang Iya. Al-Fatihah gue hafal. Yusuf gue hafal. Surat Yusuf hafal. Hafal buat cincin. Dengerin cerita lengkapnya cuma di aplikasi Noise. Download Noise sekarang di App Store atau Play Store.